Pemirsa, swasembada pangan menjadi target utama dan juga prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk bisa dicapai maksimal tahun 2027. Lantas seperti apa kesiapan dari Kementerian Pertanian? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Menteri Andi Amran Sulaiman. Bersama saya Prisa Sambodatu dalam Spesial Dialog IDX Channel. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadikan program swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan global dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun sejumlah langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Lantas, bagaimana upaya Kementan dalam mewujudkan sejumlah program kerja di industri pertanian nasional? Simak perbincangan spesial bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman hanya di Spesial Dialog. Dan saat ini pemirsa kita sudah berada di ruang kerja dari Pak Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Kalau di Sulawesi Selatan baji-baji gitu ya Pak ya? Baji-baji. Terima kasih sudah join di kesempatan kali ini di tengah kesibukan Pak Amran. Baru saja mendapatkan pujian dari Presiden, kemudian juga DPR begitu ya, terkait dengan ketersediaan beras luar biasa. Boleh tanggapannya seperti apa Pak Amran? Terima kasih pujian beliau, tapi pujian beliau itu adalah tekanan bagi kami, karena harus bekerja lebih keras lagi. Alhamdulillah, produksi kita di saat musim kering, El Nino, La Nina, tetapi di bulan paceklik yaitu Agustus, September, Oktober, November, alhamdulillah terjadi anomali, yaitu produksi lebih tinggi daripada cuaca normal. Dan itu sesuai data BPS, bukan data kami. Itu ada kenaikan 1 juta ton, artinya satu lebih, nilainya 12-13 triliun nilai kenaikan itu. Ini yang kita syukurin, ini adalah kerja keras petani. Kerja keras teman-teman Kementerian Pertanian dan teman-teman PU, seluruh yang terkait. Ini kerja bersama anak bangsa, bukan kerja Kementerian Pertanian sendirian. Kami adalah bagian kecil dari hasil itu. Tetapi yang terpenting adalah ini gagasan besar Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden, sehingga seluruh teman-teman yang terkait dengan Kementerian Pertanian, terkait dengan swasembada, bergerak bersama-sama, kolaborasi. Ini luar biasanya Presiden kita. Baik, Pak Menteri, bisa dikatakan Anda sudah berada di 3 periode begitu ya, di Menteri Pertanian. Itu kan pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi Anda tadi katakan bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Apa nih tanggung jawab besarnya? Apakah visi misi dari Presiden kita yang baru yaitu swasembada pangan atau seperti apa? Ini kan gagasan Presiden. Beliau perintahkan harus swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Nah ini memang kita harus kerja ekstra. Karena beliau selalu mengingatkan setiap rapat, tolong swasembada secepat-cepatnya karena ini vital. Pangan itu strategis. Dan kita tahu dunia lagi krisis pangan. Ada 58 negara kurang gizi, kekurangan pangan. Ada 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Oleh karena itu, ini sangat vital pangan ini. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga beliau betul-betul selalu mengingatkan harus swasembada. Mutlak kita rebut swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah kami kerja keras. Sejak dilantik, ini sudah hari ke-46 kalau tidak salah, sudah 1 bulan lebih. Saya minta maaf kepada seluruh pegawai kementerian
dengan PPL, Kementerian Pegawai Kementerian itu 19.000, PPL kurang lebih 40.000, berarti ada 60.000. Orang aku minta maaf kepada saudara-saudara saya, sahabat saya, tidak ada tanggal merah. Nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu. Sampai swasembada. Dan kita komitmen untuk itu. Itu kan akan ditargetkan paling cepat 4 tahun. Berarti tidak akan ada tanggal Paling merah. lambat. Ya, paling lambat 4 tahun. Berarti tidak ada tanggal merah di periode Kami itu. insya Allah kita akan rebut sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun. Wow, luar biasa. Caranya seperti Paling apa? lambat Apa yang 3 tahun. paling krusial harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau saya lihat Bapak juga sudah melakukan pemangkasan regulasi pupuk dan lain sebagainya. Tapi apa yang paling krusial? Yang pertama adalah kebijakan, regulasi. Regulasi salah satu penghambat untuk swasembada. Salah satu contoh pupuk. Pupuk, regulasinya, aturannya itu 147. 147 pupuk yang mengikat distribusi pupuk ini. Nah, kita persingkat. Ada 12 menteri yang harus ikut. Di luar gubernur dan bupati se-Indonesia. Bisa bayangkan begitu ribetnya, begitu sulitnya melayani petani. Nah, kita persingkat. Sesuai janji Bapak Presiden pada saat kampanye bahwa dari pemerintah pusat langsung ke petani. Sekarang kita sudah revisi Perpres, beliau sudah setuju. Dari Kementan setuju, Menteri Pertanian tanda tangan, langsung ke produsen pupuk Indonesia, kemudian petani dan distributor, Gapoktan, distributor paling ujung, langsung petani. Sangat simpel. Dan ini bisa mempercepat swasembada. Yang kedua, benih unggul. Benih unggul kita kurang. Kita adakan benih unggul, bagikan secara gratis kepada petani. Yang ketiga, ini yang vital dulu, menuju swasembada. Yang sarana produksi yang kita harus perbaiki, salah satunya adalah irigasi. Irigasi ini rusak kurang lebih 3 juta hektar seluruh Indonesia. Ini kita kolaborasi dengan Menteri PU. Sudah disiapkan anggaran PU itu kurang lebih 12 triliun. Kita perbaiki irigasi yang rusak, kita perbaiki, kemudian terjadi pendangkalan, kita rehab, kemudian embung-embung, kemudian pompanisasi dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan semua, kemudian alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian ini penting. Kemudian ada milenial. Poin pentingnya adalah pertanian tradisional bertransformasi menjadi pertanian modern. Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Karena Pak Menteri sendiri kan sebenarnya sudah berada di 3 periode berturut-turut begitu. Apa yang menjadi hambatan dan apa yang membedakannya dengan sekarang? Kenapa kayaknya lebih cepat begitu? Apakah karena jadi program prioritas? Dulu kami ingin cerita apa yang kami lakukan. Kita jangan bahas orang lain dan seterusnya. Dulu kita swasembada kan 4 kali. Gerakan ini kita lakukan di 2015. Mulai 2014 akhir. Mekanisasi pertanian, pertanian modern dan seterusnya. Kita swasembada 2017. 2019, 2020, 2021. 4 tahun swasembada sehingga kita mendapatkan penghargaan tertinggi dari FAO dunia. Penghargaan Agricola medali Agricola dari FAO. Dan itu tertinggi dunia. Penghargaan di sektor food security, ketahanan pangan. Setelah 40 tahun. Nah, ini yang akan terus ditingkatkan begitu ya? Ini kita tingkatkan bila perlu lebih tinggi dari yang capaian kemarin. Baik, banyak peluang, tapi tentunya banyak juga tantangan. Seperti yang Anda sampaikan sendiri tadi ya Pak Menteri, yaitu krisis regenerasi petani muda juga. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Perbincangan spesial kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di IDX Channel.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang spesial bersama dengan Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pak Amran, tadi Anda mengatakan dan sudah disampaikan juga di rilis publik bahwa ada sekitar 7 program utama yang akan dilaksanakan tahun depan. Ini kan anggarannya tentunya harus memadai begitu. Kalau nggak salah dari Kementerian Pertanian mengajukan 68 triliun. Tetapi yang disetujui sejauh ini berapa, Pak? Sekarang 29 triliun. 29, itu kan ada perbedaan yang cukup jauh. Nah, itu seperti apa? Nah, sebenarnya ya, untuk mencapai suatu tujuan, bukan semata-mata anggaran. Kami tidak akan duduk di sini kalau kami berpatokan bahwa harus ada modal, harus ada keluarga pejabat dan seterusnya. Bukan. Disitulah kecerdasan kita mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi kita bisa optimalkan. Orang hebat kalau sumber dayanya sangat terbatas, tetapi bisa mencapai lompatan. Contoh, dulu kita merdeka dengan bambu runcing. Nggak ada rumusnya. Kalau kalkulasi, dianalisa, dikalkulasi bagaimanapun, tidak mungkin kita merdeka. Tapi ada keyakinan yang kuat di sana. Ada para pahlawan kita tidak pernah yakin akan merebut kemerdekaan. Kita merdeka. Kembali ke yang tadi. Salah satu contoh kami lakukan kemarin. Anggaran tidak bertambah, tapi produksi bertambah nilainya 13 triliun. Anggaran tidak bertambah. Contoh. Anggaran kami, sisa anggaran waktu itu tinggal kalau tidak salah 2-3 triliun. Kami refocusing. Biaya perjalanan dinas tunda, pangkas, hotel seminar kita hilangkan, biaya rehab kantor yang begitu besar, begitu banyak seluruh Indonesia kantor kami, dinolkan. Kenapa? Kami yakin tidak rubuh dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita pakai apa yang ada. Kemudian biaya gunting-gunting pita, udah ngumpul-ngumpul, bahkan biaya kegiatan seremoni yang tidak memberi dampak langsung petani, kami refocusing. Totalnya berapa? 1,7 triliun. Kami kumpul, ada 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar kami kumpul. Langsung kami tetapkan, minta maaf, ada dirjen, ada direktorat, puasa dulu. Baca koran, olahraga, itu kan sehat juga. Olahraga aja, karena anggarannya aku cabut. Ini kami belikan pompa, karena darurat pangan, kemarin El Nino, kami belikan alat mesin pertanian, kami belikan benih, ini yang ditunggu petani. Oke, kami berikan. Tahu hasilnya apa? Spektakuler. Hasilnya adalah surplus daripada tahun lalu di saat musim kering paceklik. Itu surplus 1 juta lebih, 1,1-1,2 juta ton. Dibanding sebelumnya. Harusnya kan dibawa. Karena ada El Nino, La Nina, ada musibah kan. Tetapi melampaui 5 tahun sebelumnya. Ini kan tidak menambah anggaran. Anggarannya tidak ada tambahan, tetapi produksinya melompat itu 1 juta ton. Dan bukan kata saya, kata BPS. Caranya bagaimana? Karena efisiensi tadi? Efisiensi, kemudian tepat sasaran. Dialihkan ke yang yang lebih prioritas. untuk yang produktif. Okay. Contoh, pompanisasi di Pulau Jawa ada 500.000 hektar, kita berikan pompa 60.000 unit. Pompa, karena kering kan, ada Sungai Bengawan Solo potensi, Sungai Cimanu, Sungai Berantas, Sungai Musi, kita pompa airnya. Yang dulunya tanam 1 kali, tidak bisa tanam 2 kali, jadi 3 kali di saat El Nino dan musim kering. Ini yang mengangkat, dibantu oleh TNI, dibantu oleh teman-teman dinas, PPL, dan seterusnya. Jadi meningkat pendapatan petani 13 triliun, tapi biayanya tetap sama aja. Nah nanti anggaran 29 triliun kami kelola hati-hati. Sangat hati-hati. 1 rupiah berarti bagi petani. Contoh, perjalanan dinas dikurangi. Seminar sudah pasti kami pangkas habis.
kemudian yang tidak produktif, pendampingan yang tidak terlalu penting, seremoni macam-macam, acara-acara hari pertanian, hari macam-macam, aku pangkas. Sederhana aja semua. Dahulukan petani, berikan kepada petani sarana produksi petani, benih, traktor, irigasi, semua yang dibutuhkan petani, insya Allah kami optimalkan. Bahkan untuk petani sekarang, kalau tidak salah, kecuali gaji, aku tidak pangkas. Gaji, lembur pun saya pangkas, tukin aku tidak pangkas, karena itu haknya mereka. Itu kalau tidak salah untuk petani, itu 23 triliun. Itu sektor produksi semua. Dan pasti menghasilkan. Kami pastikan itu lompatan produksi nanti kita bisa lihat. Bapak punya atau Kementerian Pertanian punya 7 program utama, mulai dari produksi beras, kemudian juga serapan susu dari peternak lokal, kemudian juga pertanian modern dan lain sebagainya. Mana yang paling prioritas? Kalau kita lihat soal ketersediaan beras, tampaknya ini sudah aman ya Pak, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh lebih dari 2 juta ton di gudang-gudang juga sudah aman. Ya, selanjutnya aman. apa Pak? Nah, jadi gini, kami harus kolaborasi dengan, harus cerdas menggunakan anggaran. Yang pertama, pangan kita amankan dulu, karena ini vital. Ini nggak boleh ditawar. Ini mutlak, wajib. Oke. Kemudian kami masuk sektor perkebunan. Perkebunan adalah kami melihat yang mana komoditas perkebunan demand-nya tinggi di tingkat dunia, yang berkontribusi memberikan devisa negara dan kesejahteraan petani, yaitu ada 6 komoditas. Apa saja? Kopi, kakao, cengkeh, kelapa, dan seterusnya. Ini yang kami dorong. Jadi bukan bagi roto. Oke? Artinya ini bisa memberikan devisa, memberikan kesejahteraan pada petani. Kemudian bergeser ke hortikultura. Hortikultura adalah pangan lestari untuk mensuplai sayur-sayuran, tomat, cabai, pangan bergizi. Oke? Kita membangun klaster di mana ada pangan bergizi, di mana ada dapur pangan bergizi gratis ini. Di situ kita membangun klaster, persiapkan bahan bakunya agar ekonomi bergerak di desa. Kerjasama dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa punya anggaran pangan 16 triliun. Jadi kami menyiapkan ahli, karena ahlinya ada di pertanian, pendampingan, kemudian memberikan bibit, kemudian ditindaklanjuti oleh desa-desa seluruh Indonesia. Baik. Berarti selain efisiensi tadi, kemudian disalurkan ke yang lebih prioritas atau lebih produktif, kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait, misalnya tadi Anda katakan PUPR soal irigasi. Kemudian Menteri Desa, anggaran desa yang 16 triliun. Jadi lebih ringan. Kita cerdas mengelola anggaran. Pak Menteri, soal rantai niaga rugikan petani merasa sangat jauh keuntungannya dibandingkan dengan distributor. Nanti kita bahas lebih jauh di satu segmen terakhir usai jeda. Perbincangan spesial ini kami lanjutkan, pemirsa, usai jeda, tetaplah di IDX Channel. Kita masih berbincang pemirsa bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri tadi sudah sangat optimis bahwa maksimal ditargetkan swasembada pangan itu adalah 4 tahun. Kata Pak Menteri, kurang dari itu. Sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun ya. Nah, yang menjadi persoalan juga, masalah yang kayaknya belum selesai dari dulu itu Pak adalah rantai niaga yang dinilai rugikan petani. Banyak kadang petani Pak tadi itu soal susu yang mandi susu, kemudian ada yang membuang hasil pertaniannya di sejumlah media sosial viral karena harganya murah. Itu seperti apa? Tapi ketika kita sampai di pasar, harganya sebenarnya tidak murah juga. Berarti kan di distributor dengan petani harganya beda. Gini. Kalau ingin negara ini berdiri kokoh, NKRI ini menjadi, kita jaga bersama ini merah putih.
harus tumbuh bersama. Nggak boleh ego. Kemarin kami tanya yang mandi susu dan industri kami panggil semua. Saya katakan, saya tanya, pendapatan Bapak sebagai pengusaha berapa? 10 triliun. Kemudian aku tanya petaninya, kamu dapat berapa per bulan? Ini cuma 5 juta, untungnya 2 juta. Aku turun ke lapangan tanya. Saya beritahu, tega nggak kamu berpoya-poya di atas penderitaan saudara kita? Dan orang besar tidak akan besar kalau tidak ada orang kecil. Akumulasi orang kecil. Tidak bisa, sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Orang besar itu karena ditopang oleh orang kecil. Sehingga Anda wajib menghidupi mereka. Jangan menekan. Akhirnya kami putuskan, Anda wajib menyerap. Wajib membina. Kalau Anda tidak lakukan, izinnya aku cabut. Gimana Anda menanggulangi itu, Pak? Wajib industrinya harus tuh menyerap susu. Seluruh produksi petani, nggak boleh dibatasi. Itu wajib. Baru impor kami buka. Berarti itu sudah menjadi aturan berarti ya? Kami yang sudah harus menyurat, dilaksanakan? perpresnya kami proses, itu mutlak diserap. Perpresnya sedang diproses, kira-kira kapan itu bisa? Udah kami sudah menyurat direalisasikan? duluan. Nggak usah tunggu perpresnya, silakan berproses, tapi kami sudah menyurat wajib dan sudah sepakat. Baik. Yang tertinggi kan kesepakatan. Tapi kalau ada yang menzolimi petani, aku pastikan izinnya aku cabut. Itu bukan dan ini hanya boleh di peternak susu ya Pak ya, berarti yang lain-lain juga. semua cabai, yang bawang, lain sebagainya. apa saja yang menzolimi petani akan berhadapan dengan menterinya. Baik. Selama kami masih di sini. Baik, komoditas pangan ini Pak Menteri dikatakan sering menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Lah, tolong dong sampaikan juga. Ini keliru nih. Sampaikan deflasi kemarin. Beras deflasi pertama. Ini di bulan paceklik Desember baru diumumkan oleh Pak Mendagri. Yang kedua, inflasi kita terbaik dunia, mungkin nomor 3, nomor 5. Kalau 5 besar inflasi kita terbaik. Bisa nggak pernah nggak dengar negara Jerman? Kami baru pulang dari Brazil, Argentina. Dulu waktu kami datang sana 70%. Kemudian Turki, kalau tidak salah 70%. Inflasi kita 2%, 3%. Kenapa? Karena sektor pangan, petani-petani kita betul-betul kuat. Tapi jangan dilemahkan. Baik, yang jadi persoalan ini yang cukup krusial juga adalah krisis regenerasi petani muda. Berdasarkan data 2021, kalau Bapak punya yang terupdate, sekitar 61% itu petani berusia di atas 45 tahun, 61%. Ya. Yang berusia di atas 45 tahun. Berarti yang muda-muda Bapak sendiri tadi bilang mengajak Gen Z, bahkan membuka lapangan kerja untuk petani milenial ya Pak? Iya. Dari Kementerian Pertanian. Nah, apakah karena melihat mungkin tidak semudah itu, sehingga diprogramkan juga pertanian modern atau seperti apa Pak? Jadi gini, ada 3 sumber daya kita yang kita optimize. Satu adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia, milenial dan generasi Z. Kemudian teknologi. Oke. Sekarang kenapa dulu gagal kalau kita ada program 1 juta hektar dan seterusnya sejak Orde Baru? Karena maaf, pendekatannya belum sempurna. Harus holistik. Dari hulu hilir itu harus menggunakan teknologi. Sekarang kami lakukan transformasi pertanian tradisional menuju modern, dan kami membuat klaster di daerah-daerah yang potensinya besar. Klaster ini adalah pertanian modern sejajar dengan negara maju. Daerah mana saja sekarang yang paling... Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu. Progresnya sejauh Lampung. mana Pak? Sulsel. Sekarang sudah berjalan. Ada 3.000 milenial turun. Sekarang yang mendaftar ada 23.000. Nah, kami perlu uraikan ini, ada yang salah paham. Katanya gaji 10 juta. Bukan. Jangan cerita gaji kalau mau melompat jauh lebih tinggi. Apa yang pendapatan. utama, Pak? Pendapatan. Oke. Nah, sekarang kami membentuk brigade namanya 15 orang satu brigade. Kemudian
mengelola 200 hektar. Mengelola 200 hektar. Kami siapkan alat mesin pertanian dari hulu ke hilir, hibah dari pemerintah. Pendapatannya kalau kita hitung, itu minimal 10 juta per orang. Dan ada kemarin testimoni itu dari Merauke. Dia dapatkan 15 sampai 20 juta per bulan. Sejak bulan Juni. Namanya Pak Matius. Oke. Kita ingin mencetak Matius-Matius baru di seluruh Indonesia. Kami target 50.000 generasi milenial Gen Z di 2025. 2025. Dan dia akan turun, milenial akan ke lapangan. Manakala menguntungkan, jauh menguntungkan daripada jadi pegawai. Kemudian menggunakan teknologi Itulah yang tinggi. dikejar dulu sekarang ya, bagaimana agar menguntungkan, agar Ya. minat dari milenial dan Gen Z ini akan lebih Selama mudah. tidak menguntungkan, nggak turun. Oke. Ada Nah itu target kita. ada harapan-harapan dari Pak Menteri untuk stakeholder yang lain mungkin dan masyarakat Indonesia tentunya, karena tanpa melibatkan masyarakat juga ini tidak akan bisa berjalan ya. Ya, kepada seluruh sahabatku petani seluruh Indonesia, Bapak Presiden sudah perhatian serius kepada petani, itu luar biasa. Indonesia adalah negara agraris, Indonesia adalah negara besar. Kita bangunkan lahan tidur, mari kita bangunkan lahan tidur agar bisa optimal dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita mari berjuang. Kalau mau sukses, pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang meminta kecuali pada Tuhannya. Makasih. Dan harus bersama-sama. Harus ya, kerjasama, Pak Menteri. kolaborasi. Baik, baru lebih dari 1 bulan, prestasinya sudah banyak. Kami berharap ini bisa berlanjut dan sesuai dengan target petani sejahtera, ekonomi Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih banyak Pak Menteri, selamat bertugas kembali. Satu hal, ini bukan prestasi saya, ini prestasi petani Indonesia yang dipersembahkan untuk negaranya. Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan spesial kali ini dalam spesial dialog bersama dengan Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua. Saya Prisa Sompodatu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.